pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, ingat ya, hari ini judul kita Ask Me Anything. Buat teman-teman yang mau bertanya, monggo nanyanya jangan di chat ya, tapi kalau bisa di fitur Q&A ya, nanya di sana. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, tanyanya di Q&A biar Project bisa ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, kita mulai dari Pak Umar dulu deh ya. Hari ini kan IHSG kita tertekan nih. Kira-kira tekanan hari ini ada impact-nya dari US apa gimana nih? Coba jelasin dulu nih Pak Umar. US Iya, kita coba kayak gimana nih coba sedikit ya. atmosfernya? So Ya. basically ini penyakit di global market itu somehow itu dari Amerika dan Eropa Mm-mm. sih tepatnya. Tapi kalau kita tanya kenapa sih? Jadi di Amerika itu bro, saat ini tuh inflasinya itu kemarin kan sempat turun sampai 3%. Terus bulan Iya, lalu naik ke tiga tiga koma koma dua enam. persen, Mm-mm. sekarang 3,7 katanya. 3,7. Jadi artinya yang kita expect bahwa suku bunga Amerika sudah ingat ya, Amerika itu sudah rally dari 0,25 suku bunganya sampai dengan 5,5. Artinya sudah naik luar biasa pesat. Kalau suku bunga itu terus naik, itu bisa terjadi yang namanya resesi di Amerika karena uh, mungkin akan merusak daya beli, akan meningkatkan yang namanya default rate dari pasar kredit di Amerika. Ketika inflasi, jadi suku bunga dinaikin untuk meredam inflasi yang terjadi. Saya ulangnya dulu ya. Jadi kisah awal itu pertama ada perang Rusia, Ukraina, harga minyak naik, maka inflasi naik. Ketika inflasi spike sampai 8% di Amerika, untuk menurunkan inflasi, maka dia mesti menaikkan suku bunga. Jadi inflasi turun lagi. Tapi ketika terjadi inflasi turun dari 8% sampai dengan 3% dengan kenaikan suku bunga tersebut, tapi sekarang inflasi masih naik. Padahal kita expect bahwa suku bunga sudah tidak naik lagi di Amerika. Ini ngomong apa sih sama suku bunga mulu gitu ya. Tapi somehow kalau suku bunga Amerika itu masih naik lagi, uh, maka disparity atau perbedaan antara suku bunga Indonesia dan Amerika jadi tipis. Sekarang ini Mm-mm. suku bunga Indonesia itu kan 5,75, Amerikanya lima 5,5. koma lima. Kalau sampai kalau sampai Amerika naik lagi jadi sama dengan Indonesia, maka orang akan memilih kalau kita punya duitnya 1 miliar gitu ya. Mungkin kita akan memilih naruh duitnya di dolar dibanding sama naruh duit di rupiah. Namanya outflow. Jadi potensi akan keluarnya orang dari rupiah itu sangat kencang karena kenaikan suku bunga di Amerika gitu loh. Itu yang jadi kita khawatirkan. Jadi kalau dilihat nih, dan itu kan ada FOMC meeting lagi kan minggu depan tuh. Jadi kalau ditanya bagaimana arah Enggak minggu market depan, Indonesia, kapan sih? kita Ya, tanggal sorry dua puluh betul. satu. Sorry ya tanggal 21. Maaf belum dikasih kopi bos. Jadi Ngopi dulu. kalau kalau sampai dengan itu naik lagi, maka outflow terjadi di pasar Indonesia. Kalau outflow Oke. terjadi, pasti indeks kita jebol. Sampai saat ini kita semua tuh masih wait and see, banyak kan wait and see, jadi agak membosankan banget. Nah, biasanya orang-orang yang punya posisi T plus nih, kayak kita banyak kan orang yang eh yang banyak megang bertransaksi pakai T plus itu hampir pasti kita jual dulu. Supaya apa? Supaya ngurangin resiko aja sih. Oke. Ketika ketidakpastian terjadi, biasanya kita lebih pilih stay cash, nonton aja dulu di pinggir lapangan. Oke. Itu juga terjadi, dia balik lagi nih. Jadi kenaikan inflasi Amerika naik ke 3,7% mengakibatkan ada potensi Amerika menaikkan suku bunganya. Itu pun ditopang sama bahwa kemarin tuh ada namanya BRICS. Beberapa anggota Brazil, Rusia, India, China, sekarang tuh ada Arab Saudi masuk dan segala macam itu. Yang awalnya itu mereka sepakat untuk pemangkasan produksi. Jadi artinya terus naik gitu loh. Walaupun kalau inflasi Amerika turun, tapi tidak sesuai dengan target inflasi. Indonesia sebenarnya lebih oke nih. Ini saya kasih tahu dulu. Apa sih kita Oke, ngomongin bentar. inflasi dan suku bunga? Bentar. Nah, Bentar, Om Umar. iya, Bentar. Jangan terlalu dalam nih. Takutnya iya, teman-teman iya, maaf. makin ini nih. Jadi kita summary dulu ya. Berarti memang outflow IHSG kita pada minggu-minggu ini tuh terjadi memang karena tadi ya kita lebih wait and see terhadap FOMC meeting dalam Betul, artian kita berharap jangan sampai nih suku bunga kita naik suku bunga US lebih tepatnya naik lebih tinggi. betul. Kalaupun naik lebih tinggi, which is kita sekarang 5,75 terus Ah, US 5,5 berarti
itu menjadi sentimen yang sangat-sangat kita khawatirkan, ya nggak? Betul. Kalau naik Amerika 5,75 juga, bro. Jadi artinya akan sama, sehingga orang akan memilih invest ke dolar instead of rupiah. Nah, berarti memang kalau kalau kita summary sedikit ya dari sentimen US ini berarti dominonya tadi sempat dijelasin Om Umar itu pertama jangan sampai market US-nya sorry, jangan sampai The Fed naikin suku bunga. Kalaupun The Fed naikin Ya. suku bunga otomatis sama dengan suku bunga kita. Kalau sama-sama dengan Hmm, suku bunga kita berarti impact-nya bakal outflow terjadi, which is itu sekarang sudah betul. terjadi ya. Kemarin itu minggu lalu tuh Sudah. ada 2 hari outflow 1T. Berarti kurang lebih dalam 1 minggu aja ada 2T. Terus juga Hmm, beberapa hari kemudian ada 800. Sebenarnya memang kayaknya sih sudah cukup deres ya. Nah, oke, kita stop dulu antisipasi. deh. Nah, kita stop dulu dari situ. Coba kita lihat ke Om Kus nih. Gimana Om Kus? Outflow ini apakah menurut Om Kus dari sisi teknikal atau apapun itu bandarmologi dan segala macam, menurut Om Kus akan terus berlanjut atau gimana? Karena kondisinya kemarin kan IHSG kita sempat sentuh high 7.000 something kan, Ya, dan Jumat kemarin bentuk lower high dan hari ini juga tertekan. Apakah ini memang masih ngikutin sentimen itu apa masih sementara nih? Menurut Om Kus kayak gimana? kalau aku point of view-nya akan agak sedikit berbeda ya. Kalau asing atau foreign flow itu kan lebih ke akumulatif ya, lebih ke kuantitatif. Jadi nggak Oke. satu hari, 1 minggu atau 1 bulan itu beres. Tapi kita bisa lihat kuantitatifnya kayak per kuartal, per semester, per bulannya, apakah dia benar-benar outflow. Kalau misalnya dibilang tadi Om Umar sama Project outflow, iya outflow. Secara year to date, outflow kalau nggak salah year to date itu dia masuk kurang lebih 18 triliun. Dan kemarin kalau nggak salah saya sama Sarah ya, Mm-mm. itu memang udah 20 triliunan. Artinya benar-benar cash out untuk si IHSG. Tapi kok IHSG malah break dari psikologi level kemarin kan sempat ya Iya, tertingginya itu kan 6970, akhirnya sempat 7000 sekian lah. Nah, 7.020. itu yang menariknya Hmm, ini adalah bukan aksinya dari foreign, tapi dari apa ya, fund-fund lokal yang Oke. lebih ekspansi. Nah, kalau aslinya artinya jualan, misalnya katakanlah dia benar-benar exit 20 triliun, artinya kan mereka rich cash. Kalau misalnya hmm, IHSG 7.100, 7.150, katakanlah ya, kita berasumsi ke sana, artinya asing akan dia punya standby cash, duit 15 sampai 20 triliun itu untuk masuk lagi ke market. Nah, pertanyaannya hmm. gini, saya balik lagi kata Om Umar kan lebih baik pegang dolar ya kan, obligasi Amerika karena suku bunganya itu naik. Apakah emerging market tidak begitu seksi, menarik ya kan? Tentunya emerging market khususnya pasar Asia yang masih kuat fundamentalnya ini cuma Indonesia dibandingkan Malaysia, Thailand, Singapura. Apalagi kita negara super komoditi, kita semua komoditi punya kecuali CPO aja ya yang masih di dump ya masih proxy war-nya sama Eropa. Tapi kalau emas, tembaga, nikel, terusnya batu bara, makanya kemarin kan batu bara lebih bergerak dulu. Sektor-sektor energi juga kita lebih sebagai penopang IHSG. Mungkin teman-teman juga yang trading di Medco, mungkin kemarin sempat trading di Akra, Elsa, mungkin yang lain-lainnya MBMA, NCKL, ya karena kenapa? Kita negara komoditas gitu. Tapi kok komoditas CPO-nya belum. Sebenarnya sih CPO sendiri kalau aku lihat dari komoditasnya bullish, masih cuman aku ngelihatnya secara big frame majornya dia lebih ke sideway. Karena rangingnya dia belum berhasil bermain di atas 4.500, bottomnya itu sendiri kalau nggak salah kemarin di 3.000 berapa ya, gue lupa, di 3.000-an, memang dia sideway. Karena kenapa? Variabel dari CPO itu banyak. Satu, komoditas impor ke Cina-nya juga nggak ada, ya kan? Karena perlemahan ekonomi di Cina. Yang keduanya juga ada proksi bahwa ya kita sendiri udah tahu kalau CPO itu sama Eropa di ban gitu. Tapi kita Oke, jadi pengen memang kita CPO sendiri gitu. Cuman ya itu bullishnya nanti kalau Indonesia buat bursa CPO itu sendiri. Cuman kita belum tahu itu kapan ya kan. Tapi kalau oke oke. untuk rencana trading beli jual, kesempatan itu akan ada setiap hari kok. Tinggal kita Oke.
garisnya seperti apa. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa memang outflow ini masih terjadi di minor ya, karena memang kalau dirangkum full apa year to date sih kayaknya masih positif ya. Jadi kita nggak bisa terlalu gegabah ngelihat sentimen, wah kayaknya ini bakal naikin lagi nih, kayaknya asing bakal terus outflow. Jadi memang mungkin secara minor terjadi outflow, tapi mungkin secara garis besar masih cukup aman lah. Jadi teman-teman jangan terlalu worry-worry banget, tapi tetap perlu waspada ya. Oke, Iya, selanjutnya tadi nih ya, yang menarik kan Om Kus mention bahwa kita tuh aman lah. Kita juga balik lagi ya. Ketika suku bunga naik, sebenarnya kita apakah nggak semenarik itu? Kita negara komoditas. Tadi juga sempat dimention sama Om Umar terkait BRICS ya. Coba Om Umar jelasin lagi tuh terkait BRICS dan kawan-kawan tadi. Kayak gimana? Sebenarnya memang ada potensi sih nggak sih di sana? Karena kalau kita lihat komoditas coal sih kayaknya udah nggak menarik ya. Tapi komoditas minyak kayaknya naik terus nih. Sekarang udah di range 91 something. Menurut Om Umar kayak gimana tuh dari sisi komoditas? Oke, first of all kita coba tapi sebenarnya hari ini harusnya teknikal loh Om. Tapi ini saya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kelewatan aja ya. Biar seru, Oke, biar seru. bahwa BRICS itu, jadi awal mulanya tuh orang sebel, mungkin kita sebagian juga sebel sama Amerika. Sebel dalam artian, ketika terjadi resesi, terjadi mandek-mandek ekonomi, Amerika tuh dengan gampang mencetak uang, printing the money. Oke. Padahal kan kalau mereka nyetak uang, harusnya berarti supply dolar di market melimpah ruah ya. Mm-mm. Kalau supply banyak, harusnya harga dolar jatuh dong. Betul ya? Harusnya. Harusnya jatuh. But somehow Amerika itu dengan kedikdayaannya, mereka bisa membuat hampir semua belahan dunia itu bergantung sama yang namanya USD, Mm-mm. US dollar. Nah, ada negara-negara yang agak sebel nih dengan kebijakan Amerika karena mereka yang the only country yang bisa printing money easily. Sampai hutang mereka itu kemarin sempat ketika lagi ada apa tuh namanya debt, masalah hutang kemarin itu 32,4 triliun US, 32,4 triliun. Itu sekitar kalau nggak salah 470.000 triliun rupiah hutangnya Amerika. Betul. Duit Tapi semua tuh Amerika apa? Daun. sebagian angka, Mas. Tapi masalahnya gini. Nah, orang-orang yang tidak suka itu mencoba melemahkan dolar dengan cara apa? Ya udah, yang dilemahkan itu adalah gimana kalau kita coba transaksi bilateral nih, kita sama China kalau transaksi pakai rupiah dan yuan aja gitu. Kalau kita bertransaksi sama Arab Saudi beli minyak pakai rupiah aja gitu. Jadi nggak memakai dolar di tengah-tengahnya itu. Sehingga demand akan dolar itu lambat tahun terkikis. Nah, terjadi kok aliansi nih di beberapa negara-negara yang pernah dilukai sama Amerika mungkin ya. Itu ada Brazil, Rusia, China, dan India. Yang gedenya. Tapi sekarang tuh ada Iran masuk, ada Saudi masuk juga gitu loh. Ada Afrika sebagian. Kalau sampai semua orang melakukan transaksi tanpa dolar, maka harusnya sih Amerika itu kusut sejujurnya. Oke. Itu satu. Jadi mesti di-note, Mas. Sebagian orang bilang bahwa kalau pakai teori ekonomi sih harusnya emang dolar tuh akan jebol sih karena mereka keep printing the money, oversupply atas dolar tersebut. Ya hal kedua bahwa ketika Amerika sudah bisa mencetak hutang kembali, yang bisa membeli hutang Amerika itu adalah terbesar itu Jepang, keduanya China. Itu dulu ya di note nih. Unfortunately, sekarang ini yang membeli obligasi Amerika itu lagi sakit juga. Cina dan Jepang tidak sedang sehat-sehat aja. Sehingga ketika Amerika isu obligasi terus kadang beli, itu agak repot juga sih nanti ke depannya gitu loh. Jadi saya mau bilang bahwa BRICS itu hadir buat menyaingi dolar di dunia ini gitu loh. Terus hubungan sama komoditas nih, saya geser sedikit nih. Ketika terjadi, ini kan sebenarnya quote unquote agak deg-degan, kenapa? Kalau tahun 98 itu resesi Asia masih ada Amerika yang bisa bantuin printing money terus help sama Asia. Ketika 2008 subprime mortgage itu Eropa yang jebol, masih ada Amerika yang bisa bantuin. Saat ini itu Amerikanya yang kusut.
jadi kita nggak tahu siapa akan membantu Amerika gitu. Indonesia dong. Dan Indonesia 2000 Indonesia nih, 2050 Indonesia. jangan lupa ditambahin sedikit, Indonesia itu punya nilai perdagangan sama China itu sekitar 23,4% dari total perdagangan kita itu ke China. Waduh. Jadi ketika ada Cina pelemahan, ditakutkan kita kena impact. Karena teman dagang kita ini lagi sakit gitu. Jadi sebenarnya berbagai matriks fundamental itu agak ngeri-ngeri sedap. Tetapi balik lagi, kalau Om Kus kan sangat sangat pede. Karena kan anyhow kita trading yang penting cuan gitu ya. So jadi kita kalau bahas fundamental agak gloomy, better kita bahas yang TikTokan aja nih, trading apa yang enak, lancar, cepet, bisa cuan bungkus gitu loh. Nggak apa-apa. Akhirnya ke situ sekarang rencananya. Siap. Nggak apa-apa. Jadi Iya. Project mulai dari situ biar enak nih kita bridgingnya ya. Karena kan tadi Project summary di sedikit ya. Jadi karena ada pasukan sakit hati terhadap US, makanya banyak negara-negara yang membuat transaksi itu lebih mudah tanpa US, sehingga US sekarang agak demam nih ya. Nah, berkaitan dengan komoditas tadi ya balik lagi karena memang semua juga mungkin demand dan supply-nya juga terbatas, sehingga memang komoditas ini cukup menarik ya. Cuma tadi di-mention sama Om Kus terkait CPO. Memang CPO itu harganya tinggi, tapi kayaknya demand-nya nggak ada ya. Plus karena Eropa nge-banned CPO. Jadi makanya memang kalau dari sisi komoditas, CPO kayaknya masih belum menarik, tinggal komoditas-komoditas lainnya. Oke deh, kita balik ke teknikal deh. Gimana Om Kus? View saham-saham komoditas kita saat ini? Kita mulai dari saham minyak kali ya. Apa yang menarik? Saham minyak mungkin dari sisi Medco dulu. Gimana Om Kus? Medco masih ada harapan nggak Medco? Jangka pendek maupun jangka panjangnya kayak gimana? Aku bahas dari ISG-nya dulu. Boleh. ISG kayak gimana? Kelihatan jelas kan? Aku coba perbesar. Kanan dikit. Oke. Kanan dikit. Dikit lagi kanan. Kiri. Enggak, kanan. Nah, cakep. Bawa dikit. Oke ya. Nah, cakep. Segitu oke lah. Oke, kalau aku perhatiin, ISG ini sendiri kalau kemarin kan ada formasi kayak triangle-nya sendiri udah di break ya. Triangle-nya di break. Agak bawa dikit Om Kus, sorry. Ya? Agak bawa dikit, sorry. Oke, agak Ini bawa. hilang. Nah. Agak susah ya. Agak susah ya. Itu alatnya baru Om, jadi belum pernah dicoba itu. Oke. Masih plastikin. Emang the best nih Lotus. Tip ya, kurang lebih ya. Sebenarnya ini ada formasi ascending triangle ya dari sini ya. Dari sini udah formasi ascending triangle. Kalau misalnya dari kebetulan gua salah satu penganut teorinya Wyckoff. Gue lebih suka menggunakan Wyckoff teori karena kenapa Wyckoff itu menggunakan lebih tepatnya supply and demand. Jadi kami pelajari juga kayak Elliott Wave, cuman tahu pakemnya lebih di Wyckoff. Jadi kalau kemarin memang setelah buat high di flip level 7018 ya, lalu dia ada wajarnya retrace ataupun koreksi sehat untuk IHSG. Nah, mungkin kalau teman-teman 1 minggu 2 minggu ini dibilang si IHSG kok sideways ya, memang biasanya kalau on theory itu smart money concept, habis retrace dia ada namanya uji support minor ya. Nah, ini memang di minornya psikologinya ini ada di 6900 sampai 68 berapa nih? 6850 sampai ya. Minornya ada di 6900 sama di 6850. Intermediate-nya ada di 6800. Jadi kelihatan banget dari sini IHSG masih akan bergerak sideways untuk 1 pekan ke depan atau pekan ini ya. Sambil menunggu jelang Fed rate. Baru akan menarik setelah dia tersentuh flip level di bawah 6882. Kalau di bawah 6882 biasanya ada yang counter ya, baik itu fund lokal ataupun asing. Karena kenapa? Saham-saham blue chipnya Indonesia sendiri sekarang lagi di area-area support seperti BRI, Telkom dan lain-lain, Goto juga ya, saham sejuta umat yang kita perhatiin itu juga di area-area support. Jadi untuk mendorong IHSG di
flip level 7130 sampai 7150 terbuka lebar dibandingkan kalau IHSG penurunannya hingga 6776 gitu. Jadi lebih besar upside-nya daripada downside-nya. By konsensus juga, by data ya, by season, biasanya bulan Oktober itu lebih didominasi pada bulan saham-saham blue chip, bukan saham-saham second liner atau third liner. Seperti tahun lalu juga, waktu tahun 2020 juga begitu, akan tetapi biasanya ada sedikit penurunan yang agak jeglukan itu malah di bulan November gitu, Project. Jadi masih oke untuk setelah The Fed, apalagi kan The Fed-nya itu sendiri dia ada lagi di awal November. Jadi upside-nya IHSG itu peluang untuk upside-nya di mungkin kalau misalnya akhir tahun bisa di level 7.300 sampai ke level 7.377 ya. Mungkin di akhir tahun sih seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih masih optimis sama IHSG gitu. Lalu kalau misalnya dilihat tadi ditanya-tanya komoditinya, sebentar. Komoditasnya dulu. Oke, kita pending dulu. Ini kayaknya lebih seru nih bahas IHSG dulu ya, karena tadi ya kalau project kaitin nih ya, kan tadi Om Kus bilang memang IHSG kita masih cenderung sideways. Terus juga tadi dari segi week off-nya memang ada supply dan demand yang terjadi di sana. Project sebenarnya mau ngaitin gini. Kalau dilihat kan memang IHSG kita kemarin sempat breakout ya. Tapi di sisi lain asingnya minornya outflow. Apakah breakout kemarin hanya karena saham AMMN? Dalam artian memang kemarin itu IHSG sempat break itu lebih cenderung kayak istilahnya tuh prematur. Benar nggak Om Kus? Menurut Om Kus gimana? Karena kalau kita lihat kan biasanya kalau saham nge-break itu kan entah bankingnya yang break, tapi secara nggak langsung banking, terutama BCA BRI ini lagi turun nih. Apalagi outflow juga terjadi di sana. Menurut Om Kus gimana pendapat Om Kus? Jadi apakah memang breakout kemarin karena cuman ada AMMN yang menguat parah dan hari ini terkoreksi membuat IHSG juga terkoreksi, atau memang kemarin itu breaknya belum saatnya aja, atau kayak gimana Om Kus? Om Kus. Aku bilang prematur sih enggak, karena kita konsolidasinya itu hampir 1 tahun ya. Semenjak November sekarang itu udah masuk September, dibilang prematur enggak, memang keluar dari konsolidasinya aja. Kalau dibilang dengan AMNN, mungkin AMNN atau Aman Mineral memang ada membantu untuk kenaikan IHSG, cuman jangan lupa juga diperhatikan sektor basic industry nggak cuman Aman Mineral, ada juga IMKP, Tekim. Itu kalau teman-teman beli di bottom low waktu Lotus kita nge-call 6.800 7.000, itu kan salah satu alfanya IHSG juga gitu ya. Terusnya ada BRPT-nya juga, dia punya terhadap alfa. Terusnya TPIA-nya juga mempunyai beta IHSG. Jadi IHSG nggak cuma Aman Mineral. Memang kalau misalnya Aman Mineralnya kemarin cukup naik, sempat di atas Telkom, sekarang kalau Aman Mineralnya turun, the next chapter-nya saham apa yang akan menggantikan Aman Mineral, penggerak IHSG-nya, ya kan? Itu yang kalau kita bilang Aman Mineral kalau aku ngelihat dari ininya sendiri, harganya akan dijaga sampai dia MSCI. Memang dijaganya MSCI si Aman ini di range antara 4.500 sampai 5.600. Begitu masuk MSCI, ya itu nggak tahu. Tapi kalau ngelihat dari cap-nya Aman, harusnya sih aman-aman aja. Gitu. Karena dia udah di atas 150 triliun, apalagi kemarin sempat di atas BCA, dikit lagi mau nyalip Bank Mandiri. Cap-nya dia. Ngeri banget tuh. Ya. Berarti tapi memang juga ya, sama Jack perihal tentang saham-saham perbankan. Buat gue sendiri perbankan harusnya gimana? Gue ngelihat BRI di area support, terusnya BCA-nya di area support, walaupun minor ya saat ini. BCA BRI-nya minor. BNI kayaknya sedikit lagi sentuh support juga. Ini akan menarik. BNI sendiri bulan depan tanggal 10 tepatnya akan ada stock split. Dan besok ada RUPS-nya BNI untuk persetujuan di angka berapa untuk stock split. Nah, itu kan akan. Jadi IHSG sampai akhir tahun ini nggak kehabisan katalis positif gitu. Jadi masih banyak cerita, dan
banyak juga saham-saham yang masih waiting untuk ikut IPO gitu. Mantap. Oke, oke. Coach, Yes, Project, aku boleh nanya nggak Project? boleh. Bentar. Ya, Om Umar mau nanya gimana? Enggak, bukan kan somehow nih kita nih sok-sok ala-ala investor gitu kan beli saham yang blue chip. Tapi somehow blue chip itu kayak TTS bos, kalau nggak mendatar menurun. Cuma itu doang nih saat ini gitu ya. Eh, Salah nggak sih kalau beberapa teman-teman retailer itu akhirnya bergeser ke 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 second liner atau third liner stok yang swingnya lebih ada gitu. Om Kus mungkin bisa kasih arahan gitu loh. Boleh apa nggak sih atau gimana cara kalau mau masuk terus mesti gimana gitu pilihannya? Oke, Uh, sebentar. Sebelum Om Kus jawab, Project mau promo dulu nih. Ya, karena Oh, kita siap, eventnya oke. bareng Lotus ya. Alangkah baiknya kalau kita promo dulu nih. Jadi buat teman-teman yang belum buka Sekuritas Lotus ya, ingat di link Project udah pin ya, ada bit.ly/hamologi Lotus ya. Teman-teman bisa buka rekening Lotus, nanti dapat free 2 bulan apps Hamologi ya, biar teman-teman makin mantep. Nah, lanjut Om Kus. Gimana nih pertanyaannya dari Om Umar? Sebenarnya kalau kita lihat di caps kayaknya apa namanya maju mundur cantik ya, Kurang bergeraknya punya ke kan kurang ke, punya kurang punya cita-cita Om. iya bergeraknya ke kanan mulu nih. Apakah ada harapan untuk saham-saham lapis legit yang lebih seru nih? Kayak gimana Om Kus? Nah, kalau itu kan balik lagi ke risk profile ya. Aku nggak bisa kasar. Setiap orang punya risk profile masing-masing. Ya biasanya kalau yang kita juga bukan kita ya. Kita maksudnya udah lama, cukup lama di pasar saham tuh ada yang spesialis saham-saham gocap. Benar nggak? Bisa. Ada yang Oke. spesialis saham-saham yang under 200. Ada yang orang kayak saya udah males ngitung nih ya kan, udah males ngitung technical fundamental, tapi I believe with this stock pick, ya udah gue beli saham ini, beli merem, beli tidur, paling gue lihat nanti 3 bulan 4 bulan lagi at least ini jadi semuanya tuh risk profile. Tapi makanya gue bilang di sini tuh IHSG masih cukup menarik ya sampai tahun depan. Karena kenapa? Ya mungkin di seasonnya di 2023, di akhir 2022 dah tepatnya ya, tepatnya di akhir 2022 itu sampai jelang akhir 2023 ini seasonnya adalah saham-saham IPO. Dan banyak juga teman-teman yang ikut saham-saham IPO akhirnya lebih cuan daripada saham-saham blue chip. Karena memang risk profile-nya mereka di sana, misalnya beli cuan, ada yang cuan beli chip, ada yang cuan beli halo, ada yang cuan beli Raffi, ya kan, atau yang cut loss juga di hebat, yang lain-lain gitu ya. Jadi banyak variabelnya. Itu kan udah memang Bursa Indonesia itu menyediakan namanya juga kan pasar modal, tempatnya para kita nih retailer mencari modal, tapi jangan lupa emiten juga cari modal. Jadi bukan Ya, bukan bukan retail doang yang cari modal ya, bukan fund manager juga gitu, emiten juga cari modal. Nah itu kan tinggal kita pendekatannya mau apa, pendekatannya mau ingin melalui fundamental kah atau teknikal kah. Dua-duanya nggak ada yang salah gitu, dua-duanya benar. Yang paling yang salah itu tidak disiplin aja dalam planningnya, dalam perencanaan investasinya. Makanya kan kemarin rame bilang saham itu judi. oh ya oke. Ini bijak Oke. banget ya Om Kus malam ini bos. Asli bijak banget. Tumen-tumen ya. Biasanya Enggak. habis Ah, kantor, Biasanya biasanya habis kantor kalau bijak. Oke ya, jadi kesimpulannya tadi kalau misalkan ngelihat IHSG mandek-mandek kayak gini, kalau apakah kita perlu switch strategi atau switch saham, pilihannya ya balik ke strategi masing-masing ya. Kalau teman-teman memang pada dasarnya main gorengan, ya gorengan aja gitu. Kalau teman-teman pada dasarnya memang petarung blue chip ya, average aja terus sampai sampai ini ya, sampai duit habis ya. Gitu. Jadi Ngomong balik itu lagi kayak ke risk. pesannya tuh kayak kayak pesan dari guru Shaolin bos. Jawabannya ada Gimana di tuh? hati kecil kalian. Ih, Jawabannya ada di hati kecil kalian. jawabannya Mantap bener. adalah diri kalian sendiri. Yo, Ya, kaya banget. Oke. Sekarang tadi sempat Om Kus mention saham-saham perbankan ya. Karena kan perbankan ini memang penggerak IHSG. Nah, coba kita agak geser walaupun tadi ada pertanyaan pending terkait saham-saham komoditas, cuman Project agak sedikit tergelitik ya, gaya banget tergelitik.
saham-saham perbankan yang apa namanya? Yang tek-tekan nih kayak gimana Om Kus? Ada harapan nggak nih bisa se-signing saham-saham perbankan yang blue chip? Karena kan kita tahu di 2021 ya kalau nggak salah, saham-saham perbankan tek-tekan ini semua rally ya. Nah, apakah untuk jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang kira-kira ada harapan enggak nih saham-saham perbankan tek-tekan ya terutama ya. Eh, Menurut Om Kus gimana? apa ya? Kalau yang tek-tekan perbankan itu lebih ke kalau yang ada katalis cukup ini tuh yang untuk sementara ini ya, untuk Mm-mm. sementara ini kan Jangka Nobu pendek berarti BABP ya, apa? Sorry, Nobu sama? BABP ya, merger ya. Oke, BABP. Kalau kalau Hmm. ngelihat dari katalis beritanya, cuman ini kan ya kita tahu ya Pak HT kalau gerakannya agak sedikit kasar ya. Jadi saya juga masih cuman sebatas mantau aja kalau dari siapa si GABP sendiri karena nggak terlalu berani agresif juga. Coba aku melihatnya agak-agak sedikit ini ya. Oke. Berarti kalau dari segi saham-saham digital-digitalan justru yang lapis legitnya banget ya, yang menarik jangka pendek ya, BABP dan Nobu. Nobu sih Untuk udah jangka ready pendek duluan ya? enggak ini ya. Paling kalau yang agak sedikit punya story-nya ini saya lebih di Arto ya. Arto, oke. Arto. Kalau saya iniin secara ini masih berhalusinasi aja nih untuk si Arto. Jadi belum belum kejadian patternnya Arto. Harapannya sih ada double bottom besar. Wih, mantep. Oke. Ada double bottom besar kalau misalnya kita tarik dari Februari awal 2023 ya, terusnya bottomnya itu ada di April 27 April, peaknya juga ada di 5 Juli kemarin 3.620. Nah, sekarang dia udah menuju bottomnya lagi, jadi lumayan besar. Tapi kalau double bottom ataupun running bottom ini nggak bisa bat pergerakannya biasanya Takes time. lagging lambat banget, benar-benar ekstra sabar banget gitu. Biasanya dia akan membuat pola-pola triangle dulu. Karena Mm-mm. triangle itu kan sifatnya netral ya, biasanya triangle dia bikin higher low dulu. Jadi kalau ngelihat dari Arto, kalau dia selama dia bertahan di 1970 atau 1950, ada ruang dia kenaikannya sih bisa ya. Kalau peaknya itu kan kalau nggak salah kemarin 3620. Kalau sekarang di level 2210, tadi low-nya di 2180 kalau nggak salah. Misalnya besok ini tinggal teman-teman strateginya buy on strength. Kalau saya sih lebih pilihnya buy on strength. Begitu ada penguatan, masuk. Karena kenapa? Ini saham lagi turun banget ya, lagi turun banget, lagi bearish banget. Jadi kadang-kadang gue punya temen pengen sosok jagoan gitu, counter trend, duitnya nggak ada, dia lawan market ya kan, akhirnya nyangkut gitu ya. Siapa namanya tuh? Orang kayak gitu tuh. Siapa? Benar-benar Nyangkut, dah. ini kenapa ya begini? Ya Kayaknya memang kenal lagi gua. Jadi kalau pengen ini buy on strength, tinggal terapin lagi strateginya gitu. Untuk ini. Kalau saya sendiri di sini masih mantau di Arto untuk lebih menarik ya untuk digitalnya. Tadi ada perlawanan di BBYB. Mungkin Betul, BBYB tadi juga. baru mau nanya itu. Betul. Oke, hari ini dia bikin doji ya, si BBYB tadi sempat 200, bottom low-nya dia ada 284. Kalau besok ada penguatan di BBYB sih untuk bisa jangka pendek ya, trading pendek, bisa aja manfaatin momentum, bisa jual di 314 atau di 320 di psikologi levelnya. Cuman harus benar-benar disiplin banget nih. 282-nya jebol, harus ikhlas cut. BBB itu kayak mau red issue om. Saya mau red issue deh. Hampir setiap minggu ini BBB selalu bikin lower low. Kalau dilihat dari ini juga memang masih super bearish. Tapi itulah market atau trader tuh pengen sosokan bottom fisik, ya. Pengen ngelawan tren. Begitu dia udah capai targetnya dia 320 atau misalnya 312, dia nggak mau exit. Lupa gitu. Kalau saham itu sedang downtrend, sedangkan BBB itu bagus kalau dia setelah 600. Wih, jauh juga ya. Wah, jauh banget gitu. Jadi, target jangan disalah kaprahin nih.
karena malam kita sahamologi ada Om Kus, ada Om Umar, targetnya BBB 600. Enggak begitu konsepnya. Aman setelah 600. Jadi kita lihat Aman. perjalanan dia Nah, ke 600 tuh seperti kalau apa sekarang ya. belum. Oke, Oke. mantap mantap. Tugas Jadi kita kalau sebagai anak bangsa, Bos. tugas kita Tugas kita sebagai sebagai anak anak bangsa, bangsa naikin ke banyak-banyak cut 600. loss ya. Banyak-banyak cut loss biar bandarnya dapat barang. Oke. Suka bandar, Em, suka bandar. menarik ya. Kalau dari saham tek-tekan tadi yang lapis legit justru lebih menarik ya karena sentimennya lagi ada tuh BABP dan Nobu. Cuman kalau dilihat trendingnya Nobu lebih signifikan ya. Mungkin ada something di Nobu dan BABP mungkin nggak diajak mungkin ya. Selanjutnya tadi dari Om Kus juga Arto lebih menarik. Nah, kalau kita bicara perbankan digital, mumpung kita ada pakar internasional nih, Pak Umar. Gimana Pak Umar nih? Nice. Perbankan di US ada sentimen apa nih kira-kira? Apakah kemarin kan terakhir itu kan perbankan di US itu kan ada yang bangkrut kan? Apa saham apa kemarin SVB ya? Ya, Silicon Valley, Silicon Valley. Nah, itu tuh kan kayak kalau nggak salah kan memang bank itu tuh banknya startup banget ya kan? Which is Ya, juga betul. di Indonesia kan startup juga lagi booming-boomingnya, apalagi kan perbankan di Indonesia ini yang tek-tekan juga lagi downtrend. Apakah ini secara tidak langsung atau secara langsung ada sentimen impact dari luar juga atau gimana? Coba jelasin yang dari luar dulu deh, Om Umar, kayak gimana? Oke, kalau yang dari luar, basically mereka bangkrut karena dulu suku bunga, balik lagi ya, suku bunga dulu 0,25%, bukan dulu nih, setahun yang lalu nih. Suku bunga Amerika 0,5%. Terus mereka tuh, zaman dulu mereka raising fund gampang. Oke. Ketika raising fund gampang, mereka biasanya naruh di obligasi. Jadi kalau ketika proyeknya jalan, mereka bisa naruh duit ke customer, ke project IT-nya gitu. Tapi as time goes by, projectnya nggak banyak sekarang. Jadi akhirnya duit idle. Mereka taruhlah di obligasi. Oke. Tapi suku bunga saat itu terbang dari 0,25, 0,5 terus sampai 5%. Sehingga nilai di obligasi tersebut itu drop dahsyat dropnya. Jadi kalau suku bunga naik, maka yield obligasi akan ikut menyamai suku bunga tersebut. Ketika kepanikan terjadi, bonds itu kalau kita nggak tarik, walaupun harganya turun, tapi tetap oke, aman, karena akan dibayar kupon. Oke. Tapi ketika panik terjadi, orang akan ngerush. Jadi at any price itu kita cabut aja gitu lah. Sehingga itu mereka harus take profit aja at any price. Udah loss nggak apa-apa lah gitu. Itu yang menjadi penyakit di tech-nya Amerika sana. Kalau kita bandingin, jadi gara-gara suku bunga Amerika itulah itu membuat mereka collapse, dan itu startup mostly. Kalau di Indonesia sebenarnya yang kita perlu note adalah banking itu pertama ada namanya NIM, net interest margin. Net interest margin itu adalah satu indikator spread antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Jadi misalnya gini, saya sebagai bank nih, project naruh duit 1 miliar, kasih berapa nih gitu lah. Kita kasih deposito rate misalnya 5%, misal 5% gitu ya. Setelah saya dapat, berarti cost of fund saya sebagai bank 5%. Terus saya mesti puterin di mana ya gitu loh. Saya kasih ke kredit motor. Saya kasih bunga 20%. Jadi cost of fund-nya 5%, cost kredit saya dapat 15%, saya dapat spread 10%. Simply kayak gitu, Bang. Ketika suku bunga naik, maka bank itu biasanya depositonya didiemin, tapi suku bunga kreditnya dinaikin. Jadi mereka spreadnya lebih besar biasanya nih. Sehingga NIM-nya mereka itu jadi ikut naik. Padahal harusnya kan kalau suku bunga naik, depositonya naik, kreditnya juga naik. Jadi NIM-nya ngepek gitu ya, segitu aja mau kemanapun gitu. Tapi enggak, biasanya cost of fund dia depositonya diem, tapi suku bunga kredit itu dinaikin, sehingga mereka diuntungkan. Tetapi yang menjadi kendala adalah kalau suku bunga naik, itu adalah ancaman bagi sektor kredit. Saya ulangi ya. Jadi kalau suku bunga naik spike itu kenceng, kita nggak mau di Indonesia aman aja lah. Menurut saya sih aman Indonesia. Kita ngomong di Amerika tuh. Ketika suku bunga naik kenceng, maka
yang paling jebol adalah sektor kredit. Baik kredit Oke. perumahan, kredit otomotif gitu. Karena orang biasa nyicil rumah misalkan dulu sebulan 5 juta gitu ya. Suku bunganya itu naik 10 kali lipat gitu. Dan itu menjadi ngeri banget bos itu di Amerika itu. Asli. Tapi Mencret kalau ya. di Indonesia sih enggak. Indonesia aman. Goyangnya memberat bos itu asli itu berbahaya sekali di Amerika buat pasar kreditnya kenaikan suku bunga. Jadi kalau balik lagi terus tanya sektor tech gimana? Tech itu kan quote unquote oh ya satu nih. Tech itu di banking punya kelebihan. Jadi mereka bisa dapetin nasabah dengan gampangnya karena cuma Mm-mm. pakai tidak ada ngisi-ngisi form segala macam. Pokoknya by using your phone you can be the customer easily. Mm-mm. Tapi tahu nggak yang membuat bangkrut Silicon Valley itu kalau nggak salah 209 billion US, 209 miliar US Amerika, itu mereka kolaps dalam waktu 48 jam. Jadi ketika kita ngomongin bank tech itu, eh kok namanya bank tech apa sih nama sebutannya? Ya kayak gitulah. Ya, Eh tech tech bond. tech. Ya itulah. Jadi mereka gampang masuk dan gampang keluar. Jadi any shit Oh, happen iya ada ya. bad news, mereka dengan gampang withdraw. Jangan lupa bank itu asetnya dari deposito. Iya. Bank itu asetnya dari DPK, dana pihak ketiga. Jadi kalau semua orang withdraw cash gitu pindahin dengan cepat by system, by apps gitu ya, then the bank collapse easily in 48 hours only. Itu cerita jeleknya dari perbankan digital gitu. Oke, jadi kalau kita bicara perbankan di sana itu kolaps karena tadi apa bisnis startup mungkin agak kurang lucu, terus mereka Betul, banyak duit idle, terus beliin obligasi, habis betul. beli obligasi suku bunganya naik, otomatis obligasinya jadi masuk angin kan, nggak laku lagi, terus orang pada take Iya, profit gitu kan. Habis itu iya, ngelihat banknya agak gimana-gimana karena tadi bisnisnya digital, jadi mereka dengan mudah bisa narik sehingga terjadi rush betul, money kayak gitu ya. betul. Singkatnya kayak gitu ya. Iya, Oke. asli. Di, di sini Project jadi Pinter gatel project. buka laporan keuangannya si Arto ya. Kalau karena tadi kan Om Kus juga mention Arto aman sih, masih oke, ada potensi juga. Di sini sih Project ngelihat laporan keuangannya Arto itu ternyata masih papok ya dalam artian pendapatan dan bebannya masih cukup masih sama ya. Cuman kalau dilihat dari pendapatannya sih ternyata justru ya yang menarik di sini adalah pendapatannya itu lebih banyak ke sektor syariah nih. Lucu juga nih, bank digital ya, tapi Wah, subhanallah. pembiayaannya ke syariah nih. Project juga sedikit amazing nih ya. Jadi di sini mana tadi ya, pendapatan ya, kredit yang diberikan itu loan-nya ada 730 ya. Tapi pembiayaan syariah, giro dan penempatan pada Bank Indonesia ini jatuhnya bond bukan sih? Pembiayaan syariah, giro dan pendapatan pada Bank Indonesia. Ini Hmm, apa ori bukan sih? Kayaknya ori ya. bisa aja sih. Ah. Dia Nah, punya dia cash banyak idle terus dia naruh ke sana. nah banyaknya di ori ya. Berarti ini ancaman pendeknya itu tadi kata Om Umar kalau misalkan memang suku bunga kita terpaksa naik lebih signifikan, mungkin memang bon-bon kayak gini nggak menarik. Cuman kayaknya sih Indonesia unik lah ya. Jadi Indonesia aman kok, so far sih bos. kalau dari sisi ini sih aman lah. Oke, berarti kita perbankan kita jauh lah ya dari demam-demam masuk angin ya. Gunanya Oke, kita balik bonds lagi. itu sebenarnya cuma buat buffer, om, buat buffer aja. Jadi kalau kita punya porto nih, isi 100 miliar porto kita. Oke. Karena negara lagi kurang, lagi pilek-pilek gitu ya, Mm-mm. pasar modal, biasanya 50% taruh bonds dulu. Khususnya pasar uang atau ori, sukuk gitu-gitu. Tapi Mm-mm. anytime marketnya kembali ke gairah, ya kita tinggal jual, geser lagi, switch lagi. Itu cuma buat singgah sebentar lah. Oke, mantap, mantap, mantap. Balik lagi kita ke teknikal ya, yang tadi ada hutang dari sisi komoditas. Gimana nih komoditas kita Om Kus? Oke, tadi Terutama ada minyak nih, minyak. sempat pertanyaan. Medco ya, tadi Yoi, ya Medco. sempat pertanyaan Medco. Gimana nih Medco kita nih? Itu kalau ya Project juga udah tahu lah, kalau ini udah tren uptrend banget lah ya. Gak Iya. usah diinin. Ini yang punya beli di bawah 1000 mah atau di bawah 1100 mah tidur Iya, nyenyak. Akan udah punya tetapi mobil baru nih kayaknya. Yang beli 1000. ada akan tetapinya nih.
yang nggak enaknya ya. Apa tuh? Kemarin 12 September ini ada sedikit gap ya. Terusnya di tanggal 14 September juga ada gap. Saya agak sedikit khawatir ya kalau misalnya ini akan menjadi exhaust gap. Oke. Artinya Sourcegate. dia Oke. exhaust gate itu artinya dia letih, lelah atau capek ya. Hmm. Dia jadi point of view-nya si Medco jangka pendeknya itu kalau saya ya, ini saya sama Pak Umar beda. Kalau Pak Umar kan jangka pendeknya 3 tahun. Kalau saya jangka pendeknya dua minggu. Oke. Jadi kalau 2 minggu ke depan tidak break di 1715 atau 1720, khawatir dia akan ada penurunan ke flip level di bawah 1500 lagi, itu aja. Berapa di bawah 1500-nya? Biasanya orang pada pengen nyerok, pada pengen buyback. Kalau saya belum berani berkata-kata dia bisa ke berapa, saya agak sedikit mengkhawatirkan kalau misalnya itu bisa ke 1430 sampai 1365. Jadi untuk jangka pendeknya sih takutnya ke sana. Jadi saya lebih suka liatin ritmenya dulu nih. Bisa nggak nih dia break lagi di 17.15-nya atau 17.20, karena di sini lumayan cukup banyak besar juga fair value gap-nya ini, flipnya ada di 1.400-an fair value gap-nya untuk jangka pendek. Dan kemarin hari Jumat dia bikin gap. Terusnya hari ini ada yang bilang ini shooting star ya si Medco. Medco. Jadi kalau benar dia jadi shooting star, dia akan dikonfirmasi 1-2 candle lagi. Kalau untuk sehari ini belum bisa validasi sih. Bisa aja besok dia hijau, contoh kayak INKP ya. Kita ambil studi kasus ya. Jadi kayak studi kasus, kemarin sempat ada shooting star ya kan, tiba-tiba ada lagi hijau, sekarang lagi ada merah lagi. Jadi butuh validasi 1-2 candle dulu untuk shooting star. Untuk kasus di Medco, cuman saya bilang waspada aja jika 1 atau 2 minggu ke depan dia ada penurunannya di level 1490, tidak menutup peluang dia akan ke bawah 1400 atau 1365. Kalau ngeliat dari sini sih harusnya konsolidasi dulu, sideways dulu. Kalau dibilang tren udah nggak ada lawan, ini super tren lah karena harganya. Ini untuk Medco. Kalau Elsa-nya juga sama. Aku ngeliatnya juga Elsa nih masih uptrend banget ya. Habis rounding bottom besar juga nih dari November 2022 di break di bulan Juli. Terusnya dia masih tren juga. Khawatirnya dia agak sedikit lelah. Takutnya dia kembali ke 416 sampai 406. Kalau misalnya area itu area demand, biasanya ada yang counter. Om Umar biasanya all in jebret tuh kalau kayak gitu. Boleh beli belum ya? Langsung jual mobil, beli ya, area-area demand biasanya masuk. Habis itu jadi support, akhir itu nelfon. Kenapa ya, Ju? Oke. Berarti kalau dari sisi Medco tadi, karena ada exhausting gap ya, pada dasarnya kan gap itu adalah over psikologis, tapi kalau over psikologisnya sampai 2 kali mungkin agak kelelahan ya. Koreksi dulu wajar, mungkin masih nggak masalah, karena memang kalau dilihat dari resisten kan tadi Om Kus juga mention bahwa ada potensi koreksi sampai 14.30, cuman memang dari tren sih all time high terus nih. Sekarang kan high terakhir 1.600 kan, dan ini sudah all time high. Jadi karena ada exhausting gap, mungkin ada koreksi, teman-teman bisa buy on weakness lah, mungkin dikoreksi. Mengikut juga jadi dengan Elsa ya. Yang kemarin ketinggalan momentum ya, Project ya. Iya, kemarin ketinggalan momentum, takut beli, ya waktunya bisa buat beli. Kalau ngelihat dari oil sendiri, hari ini aja malam ini udah 91.40. Jadi kemungkinan besok Medco akan jadi hijau lagi nih. Cuman range-nya mungkin sampai 17.05 atau 17.15 nih. Jadi malam ini yang lagi pelemahan ini malah di emas, bukan di ini sama Nasdaq, emas, oil yang lagi menguat sendiri nih. Diksinya sendiri, aku ngelihat sendiri di layar 2 nih lagi galau nih ya. Melemah tapi emasnya ini. Jadi masih oil nih. Nah ini paling nunggu the Fed nih. Gimana nih? Dengan oil naik, inflasi pasti naik lagi. Kalau dia nggak naikin suku bunga Amerika, ini yang dikhawatirin kita ini bukannya melandai tapi jadi naik lagi. Kemarin itu kalau nggak salah inflasi itu
3,7% ya, Tiga di koma atas tujuh. ekspektasi. Iya betul. Ekspektasi 3,6. Terusnya tadi sempat mention untuk batu bara, dibilang project yang menarik, buat saya menarik karena winter will coming. Tetap Oke. kalau dibilang laporan keuangan nggak akan bagus seperti tahun 2022 karena itu 2022 itu gila banget. Momentum Tapi banget. ya ada tapinya, harga batu bara sekarang itu adalah masih di atas harga tertingginya tahun 2017. 2017 itu harga tertingginya batu bara itu 120 sampai 126. Itu benar-benar ATH-nya batu bara ya. Nah sekarang masih di atas itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ekspor batu bara ke Eropa ataupun ke India ataupun ke China itu masih dapatkan spread cuannya cukup lumayan. Kalau misalnya compare-nya sama tahun lalu emang nggak bagus. Tapi kalau compare-nya sama 2019, 2018, 2017 ini lebih bagus lebih ini. Malah kalau saya sendiri merhatiin kira-kira perusahaan batu bara mana yang mau ekspansi. Saya lebih pilihnya karena kan kalau udah kayak Bumi aja kan, bukannya gue ini ya mention Bumi, gue nggak mention. Bumi aja hutang lunas, udah nggak punya hutang, punya cash flow, dia mau ngapain nih ekspansinya the next-nya. Kayak Harun kan kemarin ekspansinya dia tambang nikel, ya kan? Indika dia banyak banget ekspansinya. Terusnya kayak Adaro dia ini untuk anak usahanya ADMR. Jadi perusahaan batubara masih ini yang belum minim katalis itu ITNG. Dia katanya mau nikel ekspansinya, cuma nikel mana yang mau dia expand gitu. Jadi perusahaan batubara nih masih pegang cash flow gede banget nih, cuman duitnya nggak tahu diapain. Nggak mungkin tahun depan dia ngasih dividen jumbo, nggak mungkin. Nggak akan terulang seperti tahun ini. Tapi kita lihat ekspansinya apa yang dia mau expand. Kalau saya sih ke sana, karena perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia ini lagi kaya raya banget, pegang duit. Kayak Bayan Resource juga sama gitu, lagi bener-bener ketiban tahun 2022. Jadi buat saya masih menarik, tinggal nunggu berita-beritanya apa nih perusahaan batubara. Terusnya Newcastle-nya juga lagi peak. Kalau kita ikutin Coal India, ini lagi rally Coal India. Cinanya juga lagi rally. Yang emang lagi nggak rally ini cuma Eropa aja gitu. Jadi buat saya masih batubara. Semua energi, kebetulan saya seneng banget sektor energi di Indonesia ya, karena Indonesia sektor komoditas gitu aja. Jadi gitu sama sektor-sektor energi. Om Kus kayak semangat banget nih. Portonya kayak batubara semua. Kebetulan belum punya batubara. Belum punya. Momentum trader, jadi karena sekarang lagi kayak gini, mungkin kalau dari on cycle-nya gue lebih pilih di Oktober pertengahan lah untuk saham-saham batubara. Oktober pertengahan, ini pas bener-bener demand terhadap Eropanya lebih besar. Kalau untuk sekarang demand-nya masih akumulasi, biarinlah mereka akumulasi. Karena uang gue terbatas, nggak bisa pakai T100. Project boleh nanya nggak? Boleh. Project boleh nanya nggak? Boleh. My view nih bahwa sebenarnya kan penyakit utama di dunia itu adalah namanya dolar. Di kebetulan Indonesia ada USD, kayaknya kita sekarang 15.300-an something gitu ya. Om Kus, boleh nggak sih technically sebenarnya ini dolar mau ke berapa sih? Karena kalau dolarnya spike jebret 16.000 ya market bubar. Tapi kalau dolarnya akan turun lagi 15-an atau even break ke bawah gitu, aman. Kira-kira nih view technical gimana Om? Rupiah ini masih bullish. Kebutuhan dolar kebutuhan dunia terhadap dolar masih ini. Salah satunya kayak tadi kan Om Umar sempat singgung ada BRICS. Ya, memang akan adanya dedolarisasi. Cuman pernah kita bahas dengan Arvin ya, kalau nggak salah waktu itu orang Surabaya. Yang nggak bisa dihilangkan itu the smart money-nya, dolar atau diksinya. Kalau kita orang technical, dia juga pasti nggak mungkin bilang ini bearish diksi. Ini pasti bilang bullish. Benar nggak? Ini bullish gitu. Nah, kalau dari dolar nih ya, kita ngomong dolar ya, oke. Ya. Kalau rupiah maksudnya. Mau kemana, kita lihat aja dulu. Sekarang kan lagi di psikologi levelnya 105.300. Nggak menutup kemungkinan dia
akan uji kembali ya, apalagi mau jelang The Fed, ini ke 106, 107-nya bisa. Kalau kemarin terakhir saya sama siapa ya? Sama ini kayaknya bisa ini kalau gue lihat ini sebenarnya WFB besar. Ya, WFB besar, jadi ABCDE, ini WFB besar. Sekarang ini di A udah kena, nah sekarang B-nya ini bisa kemana? B-nya bisa aja di 108 atau bisa juga di 109.500. Nah, C-nya kalau dia benar-benar didolarisasi, mungkin ya nggak hancurnya nggak sampai $0 ya. Karena kenapa? Kebetulan juga gue trading forex juga, paling kalau rendah-rendahnya itu di 9496. Nggak Rupiah mungkin itu berapa jadi? Rupiah berapa tuh? Kira-kira. Gitu. Semua negara pasti ingin negaranya baik-baik aja. Jadi kalau misalnya dolar kalau ke bawah 90, triggernya benar-benar apa gitu, harus benar-benar kuat banget. Atau misalnya dolar ke bawah 80 berarti hampir separuh dunia udah tidak lagi menggunakan dolar. Sedangkan kita pakai trading forex aja masih pakai dolar kan. Iya, benar. Oke, berarti tadi kesimpulannya kalau dilihat dari DXY-nya memang masih potensi menguat ya. Berarti selaras dengan USD kita masih bakal menguat ya. Trend uptrend masih terjadi. Jadi mungkin untuk jangka pendeknya dolar kita sih masih agak keok ya. Mungkin balik lagi menunggu intervensi dari monetary kita, apakah akan ada intervensi atau enggak mungkin ya. Kalau karena kita kan tadi Om Umar kan takutnya kan kalau rupiah di atas 15.500 itu IHSG jeblok ya kan. Akan tetapi kita dengan komoditas. CPO malah jadi bagus dong. Gitu. CPO jadi bagus, ya kan, pendapatan laporan keuangannya, terusnya batu bara juga betul. Kan. Jadi beberapa emiten yang revenue-nya dalam dolar, which is komoditas, itu bagus. Sementara beberapa emiten yang hutangnya dalam dolar atau bahan bakunya dalam dolar itu gembel nanti, bos. Masuk angin. Kurang lebih begitulah. Nah, oke. Bisa kita lihat dari kayak ini. Contoh ya, ini Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini kan bahan bakunya kan ekspor. Nah, kan harga obat-obatan Kalbe Pharma sendiri bearish turun. Karena kenapa? Dolarnya tinggi, naik. Ini kan udah bisa kelihatan. Wah, perusahaan ini kan tergantung pada ekspor bahan mentahnya dari Cina, dari India. Kita bayar Cina India masih pakai dolar, makanya harganya si Kalbe sendiri turun gitu. Saham akhir semua ini ya kesehatan, karena kita tuh kebanyakan lebih ekspor, kita tuh nggak bisa bikin sendiri kecuali Panadol. Ya. Panadol apa Tramadol nih? Tramadol. Oke. Anak gaul banget sih, anak gaul nih. Seru banget ya malam hari ini ya. Sampai pertanyaan-pertanyaan audiens nggak ada yang kita jawab. Mungkin kita bakal jawab 2 pertanyaan dari audiens ya. Monggo buat teman-teman ditanyain di Q&A ya. Nanti Project pilih 2 yang nanya biar teman-teman juga bisa happy ini dijawab sama pakar-pakar ya. Sebelum Project tanyain, lagi-lagi Project mau promo ya, mumpung kita sama Lotus. Jangan lupa kalau teman-teman belum buka rekening Lotus, di situ Project pin ya, linknya bit.ly/sahamologi Lotus. S sama L-nya gede ya, Sahamologi Lotus. Itu kode salesnya UJ2 kalau nggak salah. Itu nanti teman-teman dapat free 2 bulan app Sahamologi ya. Jangan lupa tuh. Oke, mana nih pertanyaannya nih? Ayo dong nanya. Mumpung ada pakarnya nih, pakar per globalan ada Pak Umar. Dan pakar perteknikalan ada Om Kus ya. Yang lagi nganggur malam hari ini ya, sangat seru banget live kita malam hari ini. Di sini Project lihat nih. Oke. Pertanyaannya ada dari Damaris 18. Asiku dibawa ke bawah 5%-an. Masih oke nggak? Nah, Om Kus gimana Om Kus? Astra masih oke nggak Astra Om Kus? Astra kita di Lotus ya, kita di Lotus tuh belum nge-call Astra lagi ya, karena dari Astra sendiri aku melihatnya ini dia udah berubah strukturnya ya. Strukturnya Astra dia udah berubah.
dan di sini udah tumbuh keluar namanya change of character. Tadinya lagi bullish, dari sideways change karakter. Jadi dibilang aman apa enggak, yang menarik ini Astra ya. Gue dari sisi ekonominya, Astra ini adalah barometer sebagai tolok ukur ekonomi Indonesia. Indonesia, ya. Memang kalau ngelihat dari tren, gue nggak bisa bilang ini bullish jangka pendek. Ini lagi bearish, ya. Ini lagi bearish, tapi ada psikologi level di flip level 6050 sama 6150. Nah, kalau Astra sendiri kan memang kemarin ini dia sempat rally ya dari 5.300 sampai 7.000 ya. Kalau misal saya buka, ini agak sedikit waspada aja kalau dia break di psikologi 6.000-nya, takutnya dia turun lebih dalam, dan ini juga trennya juga udah patah Astra ya. Kalau pengen agak sedikit spekulan, aku sendiri lebih milih rekomendasi di bawah 6.200 kayak 6.175 atau 6.050, itu lebih ke spekulan. Tapi saya sendiri sih masih percaya Astra dia bisa kembali lagi ke level 6.900-nya. Karena kenapa? IHSG-nya area resist mau coba breakout ke 7.100, dan ini tetap pasti pakai big cap-nya ya Astra. Laporan keuangan Astra kemarin Agustus bagus, harusnya refleksinya mungkin kalau laporan keuangannya bagus, ini agak sedikit lagging kalau gue bilang teknikalnya. Jadi memang kalau dari volume atau Fibo 50-nya, kalau Jack bilangnya pakai Fibo 50, ini ada di area 6.050 sampai 6.150-an, 6.100 ya, area Fibo 50-nya. Jadi dibilang aman nggak aman juga ya Jack ya, jadi netral lah kalau saya bilangnya lah. Kalau dibilang lagi bearish, jangka pendeknya lagi bearish, harusnya dia bikin pola triangle dulu. Jadi dia akan sideway dulu, rangingnya antara 6.050 sampai 6.400 sorry. Jadi yang kemarin kalau teman-teman yang beli di 6.500 sekarang, nah ini balik lagi posisinya masuk angin, kemungkinan akan sideway bergerak, harus sabar setidaknya 3 bulan ke depan sih. Sambil perhatiin laporan keuangannya, apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Yang membedakan saham sama ini apa? Karena kinerja perusahaannya di bagus apa enggak. Kalau misal masih yakin ya silakan. Jadi kalau saya sendiri sih netral. Tapi kalau dia area psikologi di bawah 6.200, saya akan call buy. Call buy dengan target di 6.425. Itu kalau untuk jangka menengahnya, mungkin jangka pendeknya ya sekarang di 6.350. Kalau masih jauh, kita masih ngikutin ritme pergerakan dinamika pasar. Jadi bisa nggak Astra 9.000? Kalau dibilang fundamental pair-nya sih bisa aja. Tadi disuruhnya itu hold 3 bulan. Masa kan kita tapos 3 hari doang gitu ya. Tempat juga. Makanya ya, kalau buka Lotus bisa 100 hari bukan? Bisa diatur. Ya, berarti tadi Astra dari segi tren minor sih memang lagi masuk angin ya. Cuman kalau dari intermediate sama majornya mungkin masih ada harapan ya. Kalau dia dari laporan keuangan tadi ya, Project jadi tertarik buka laporan keuangan, pendapatannya naik, tapi bebannya naik, dan yang naik itu bebannya dari sisi beban pokok bahan baku, barang jadi dan barang habis pakai digunakan. Mungkin ini kenaikan beban ini dari segi nilai tukar juga kali ya, mungkin ya. Jadi kalau yang kemarin takut karena ada investasi di Gojek, kayaknya sih bukan itu ya penyebab tertahannya tren Astra untuk terus naik. Jadi masih aman ya. Jangka minor doang lah mungkin turunnya ya. Kalau dari segi intermediate mungkin masih ada potensi. Oke. Satu lagi pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Karena bos-bos kita 1-2 ini masih pada sibuk. Nah, ini yang Project suka nih. Virus yang baru ngaruh nggak Project? Gimana Om Umar? Virus baru akan ada something nggak nih? Katanya kan ada virus apa tuh kemarin, varian baru dan segala macam. Apakah kita bakal ada potensi shutdown lagi, which is akan terjadi kemarin itu resesi apa enggak?
Menurut Om Umar gimana nih? Nggak, kalau kalau this is my personal view gitu ya, kayak sih udah Oke. nggak ada lah gitu-gituan. Karena kita sudah punya imunitas dan segala macam. Dan kayaknya kalaupun kalaupun kan quote unquote virus tadi kemarin itu diciptakan gitu ya. Kalau mau ngomongin another shaking di dunia itu, saya lebih mikir geopolitik sih, Om. Oke. Geopolitik itu bahwa ada Cina digangguin, Hong Kongnya, Taiwan, terus Rusia dan Ukraina yang terus diganggu gitu ya. Ada NATO. Karena ketika terjadi kalau teori ekonomi ya, teori konspirasi itu ketika semua sudah terbangun supaya ada pembangunan lagi, itu mesti dicedemin dulu gitu loh, dibom semua hancur berantakan terus ada pembangunan ulang. Ya, Itu baru ekonomi jalan lagi. Kalau nggak jalan gitu lah. Kira-kira gitu lah. Kasarnya begitu. oke. Jadi saya lagi Berarti takut Kak, perang sih. oke, Lagi lebih takut perang, bukan virus. benar. Geopolitik lebih menakutkan ketimbang virus ya. Virus-virus kasih panadol aja Hmm. lah ya. Nggak usah ini ya. Jadi perang-perang lebih takut ya. Apalagi kalau kata Ya. Bu Koni itu perang di Eropa itu biasanya lama. Dan Iya, sekarang juga perang Rusia Ukraine itu udah jalan 2 tahun, 3 tahun kali ya? Iya nggak sih? dua Dua tahunan. tahun ya? Iya, Ah, dua ah. tahun tuh. Jadi memang katalis yang lebih mengerikan di depan mata itu adalah perang di mana Project juga garis bawain Bu Koni yang pengamat perang itu Ah. 2037 loh kita bakal perang. Nah, ya Iya, jadi itu memang ngeri itu baru. masuk angin nih kita. Oke, seru banget live kita malam hari ini. Terima kasih Om Umar, terima kasih Om Kus, Terima kasih. insight-insightnya keren-keren Kok banget ya. Om Kus, mukanya ini banget, apa hitam banget. Ketahuan banget ya kita lihat dari ini ya. Ya, balik lagi Project ingatkan buat teman-teman yang belum buka apps Lotus ya, buka di bit.ly/sahamologi Lotus ya. Yang belum belum ngerasain apps baru Lotus, rasain ya. Itu ganteng banget ya. Itu aja dari insya Project. Allah. Lebih dan kurang mohon maaf ya kalau ada salah-salah Terima kata. kasih banyak. Terima Mohon maaf kalau kasih. salah kata. Siap. Lagi-lagi terima kasih buat Om Kus dan juga Om Umar. Insight-nya ganteng banget ya. Kayaknya kalau kita sering-sering kayak gini seru kali ya. Boleh Semoga aja minggu depan lah. Om bakal Umar ada kan sesi-sesi lanjutannya. CPO. Kenapa, kenapa? Om Umar kan seneng banget CPO. Oke. NSS-nya tuh Om. Nah, tuh dikasih tuh ya. Dari Oh, tadi Om ini Kus udah gatel banget. Gatel ini banget udah sama CPO ya. udah closing. Maaf Mas ya, gue udah closing dan gue mau ngerokok sumpah. Yang sekarang ya sebenarnya ya. Ada yang udah masuk tuh, udah mau merokok. Oke. Iya, Thank you, thank you. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Waalaikumsalam.